Pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan melakukan restrukturisasi total terhadap badan usaha milik negara di sektor karya yang mencatatkan kinerja negatif atau sakit. Kementerian BUMN bahkan sudah melakukan pembahasan bersama Kementerian PUPR terkait dengan BUMN apa yang akan dikonsolidasi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan melakukan langkah restrukturisasi total terhadap perusahaan negara atau badan usaha milik negara di sektor karya yang mencatatkan kinerja negatif atau sakit. Selain itu, Kementerian BUMN juga tengah melakukan peninjauan terhadap aset-aset yang dimiliki perusahaan karya plat merah, terutama yang tidak berhubungan dengan fokus bisnis BUMN karya dan akan dikonsolidasikan. Upaya konsolidasi BUMN karya ditargetkan selesai tahun 2023 ini. Namun demikian, langkah restrukturisasi dan konsolidasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan kesehatan BUMN karya yang sakit. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dirinya belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan BUMN yang mau dikonsolidasi. Saat ini masih dibicarakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kementerian BUMN berencana mengajukan tambahan penyertaan modal negara atau PMN tahun anggaran 2023 sebesar Rp25 triliun kepada Komisi 6 DPR RI. Adapun alasan utama BUMN karya perlu memperoleh PMN tambahan sebesar Rp25 triliun lantaran total dividen perseroan negara tahun ini diproyeksi melebihi target pemerintah, yakni Rp80 triliun. Sementara itu, Presiden Joko Widodo resmi membubarkan BUMN karya yakni PT Istaka Karya. Pembubaran Istaka Karya mengacu kepada keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan atau Persero PT Istaka Karya. PP tersebut secara resmi berlaku mulai 17 Maret 2023 yang menetapkan PT Istaka Karya dinyatakan bubar karena dinyatakan pelit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, restrukturisasi dan konsolidasi BUMN karya sakit, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Prof. Didin. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Prof. Salam sehat kembali. Baik, langsung saja kita review. Ini menarik kalau kita berbincang terkait dengan perusahaan plat merah begitu, khususnya BUMN karya begitu ya, Prof. Nah, bagaimana review dari Prof. Didin? Silakan. Ya, keberadaan BUMN ini memang sangat panjang ya dalam sejarah sejak tahun 59 lah. Baik. Tapi juga manfaat yang dirasakan oleh publik juga tidak sedikit. Tapi kontroversi tentang adanya kerugian dari sekian BUMN juga diimbangi BUMN-BUMN yang memberikan laba besar. Misalnya yang dicatat tahun 2022 sebanyak 303,7 itu umumnya adalah dari bank-bank BUMN ya, Oke. yang paling besar. Untuk hal yang mengalami kerugian, sekarang misalnya tercatat yang masih merugi itu adalah Garuda misalnya, walaupun kerugian itu turun drastis. Yes. Dan agak optimis selanjutnya bisa lebih memperoleh laba ya. Tapi khusus buat BUMN karya, ini memang saya kira perlu evaluasi kritis. Mengapa? Karena ini kan BUMN ini sejak beberapa tahun terakhir memperoleh penugasan dari pemerintah yang sangat kolosal, baik pembangunan infrastruktur tol, MRT, LRT dan lain sebagainya. Sementara waktunya pun diminta untuk cepat gitu. Iya. Dan pinjamannya pun jangka pendek, tapi padahal pembangunan infrastruktur fisik ini adalah kan untuk jangka panjang. Iya. Itulah yang membuat kerugian yang dialami oleh sekian BUMN karya yang totalnya 2022 ini ada 215 triliun. Wika yang terbesar itu, kemudian PP, kedua ADI yang ketiga, kemudian
waskita. Oke. Nah, jadi jika ada keputusan untuk konsolidasi restrukturisasi total, saya setuju kalau yang tidak ada kaitan dengan fungsi dari BUMN karya tersebut ya dilebur atau dihilangkan, saya setuju sekali. Tetapi karena ini penugasan dari pemerintah dan saya mencatat ada yang tidak semuanya layak secara bisnis, ada yang agak politis gitu. Oke. Apakah itu pembangunan tol di Papua, apakah penyelesaian tol yang begitu cepat di Jawa, tetapi tingkat pemakaiannya yang rendah gitu, hanya untuk barangkali menjelang Lebaran. Ini kan saya kira karena ini penugasan, maka pemerintah juga sebenarnya kalau boleh dibilang gagal di dalam assessment. Oke. Apakah tol ini sebuah kebutuhan mendesak bagi perekonomian nasional? Apa untuk siapa sebenarnya? Dan apakah menurut sejarah di negara-negara maju yang sudah established seperti Jepang atau Eropa, tol itu belakangan, tapi yang utama itu kan kereta api. Oke. Mengapa kereta api tidak menjadi prioritas tinggi untuk pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa maupun di Sumatera dan sudah ya. Saya kira ini pertanyaan yang mengusik ya. Akhirnya Ya. BUMN Karya ini kan menciptakan atau mencari sendiri utang-utang luar negeri yang tidak selalu juga kompatibel terhadap Betul. proyek-proyek besar ini. Gitu. Saya Baik. kira itulah komentar saya secara review secara keseluruhan. Oke. Lantas kalau Anda lihat langkah restrukturisasi kemudian konsolidasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ini akan efektif tidak sih bisa memperbaiki kinerja? Bahkan mungkin nanti hasilnya terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan di bidang infrastruktur, Prof. Ya, pertama saya juga harus katakan bahwa dampak dari kerugian ini tidak lepas dari pandemi ya. Jadi ini adalah force major ya. Ya, ya. Target 2023 ya harus selesai konsolidasi restrukturisasi total ini. Saya kira kalau lihat magnitude utang ini, kemudian katanya harus ada spesialisasi yang tadinya mungkin agak ragam fungsi dari BUMN Karya ini. Kalau hemat saya agak pesimis saya dalam waktu singkat akan menimbulkan sebuah perubahan yang signifikan terhadap BUMN tersebut. Oke. Untuk restrukturasi utangnya, untuk konsolidasi fungsi dan lain sebagainya, kemudian mencari CEO maupun jajaran direksi maupun komisaris yang kredibel, itu harus dikembalikan. Ini tidak seluruhnya karena kesalahan BUMN Karya, ini adalah penugasan pemerintah. Gitu. Yang notabene ada yang sebagian tidak layak bisnis. Jadi di sini harus juga balance ya di dalam penilaian terhadap mereka ini. Baik. Bahwa nanti ditemukan ada hal-hal yang bersifat penyimpangan itu bagian dari penegakan hukum dan memang sudah ada ya gejala itu. Tapi kalau memang ini sungguh-sungguh dilakukan oleh CEO dan jajarannya, ya ini harus objektif kita menilai bahwa tidak seluruh kesalahan ini pada manajemen BUMN tersebut. Baik. Nah, Prof, langkah apa yang harus segera mungkin dilakukan kalau menjadi bagian dari restrukturisasi, konsolidasi yang dilakukan Kementerian BUMN? Apakah skema-skema pendanaan yang seperti Anda katakan, karena memang ini adalah proyek-proyek multi-years, begitu kan, jangka panjang, sementara pendanaannya lebih kepada yang jangka-jangka pendek, sehingga tidak bisa mengejar kebutuhan dananya sendiri pada saat mengerjakan proyek tersebut. Nah ini, apakah memang itu saja atau ada hal fundamental lain juga yang menyangkut terkait dengan challenge ataupun hambatan yang dialami oleh BUMN Karya? Ini yang harus diklarifikasi ya. Saya mendapat informasi bahwa begitu cepat dan tingginya permintaan penyelesaian misalnya Trans Sumatera begitu ya.
sehingga memaksa BUMN karya yang ditugaskan ini untuk mencari pendanaan yang mungkin tidak terlalu governance ya, Oh, dalam tidak terlalu governance, tidak terlalu layak begitu, sehingga dampaknya ya mereka itu itu dan kemudian yang mengejutkan publik adalah sekian tol-tol itu kemudian dijual ya, akhirnya gitu. Yang apakah itu penjualan ini untuk menutupi utang oke. ataukah ini adalah sebuah sebuah evaluasi bisnis yang objektif, Ya, kita nggak tahu gitu. Kereta cepat misalnya yang itu agak spesial ya, yang sekarang ini menimbulkan pembengkakan biaya yang harus ditanggung APBN dan sekarang lagi negosiasi ke China untuk betul. soal utang ini. Jadi ada masalah-masalah yang bad governance di dalam hal ini yang harus diaudit menurut saya. Hmm, Oke, nah, Entah siapa pihak-pihak mana yang oke. sebenarnya ini yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi jangan begitu saja lalu ditutup dengan oh ya kita sekarang konsolidasi restrukturisasi 2023 dengan menutup masalah-masalah bad governance tadi kalau saya. Oke, karena itu berpeluang nanti akan muncul kembali begitu ya Prof, ya, kalau memang Ya, tidak kalau dituntaskan. dibiarkan hal-hal yang bad governance ini tidak diaudit dulu, misalnya tiba-tiba dari perjanjian yang harusnya B2B tapi tiba-tiba jadi APBN yang sangat karena alasan overrun. Ini kan tidak diaudit. Apakah betul? Karena ini banyak kejadian di negara-negara lain, Oke, gitu. oke, Prof, apakah Yang harus menjadi pelajaran buat itu dia? kita bahwa ini ada masalah-masalah yang harus diaudit dan kalau memang ada masalah hukum ditegakkan hukum supaya tidak terjadi presiden yang terus-menerus Baik, di BUMN ini ada semacam moral hazard gitu. oke. Pihak manapun lah. Baik, dan kita tahu Kementerian BUMN juga tengah mengajukan penambahan PMN ya, penyertaan modal negara begitu ke DPR, meskipun ini juga Ya. masih dalam pembahasan. Apakah ini menjadi salah satu langkah atau mungkin Anda melihat ini akan menjadi beban baru bagi APBN? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Prof. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan beberapa data untuk Anda yang bisa kita cermati bersama terkait dengan jumlah badan usaha milik negara dari tahun 2016 sampai dengan Maret 2022. Ya, kalau kita lihat 118 sampai dengan 200-an begitu ya dari jumlah BUMN yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ini terus dilakukan tadi restrukturisasi, kemudian konsolidasi dan hingga akhirnya per Maret 2022 ini proyeksi sekitar ada 41 BUMN. Jadi sudah dilebur begitu dan mungkin juga ada yang dibubarkan. Berikutnya kita lihat penyertaan modal negara atau PMN dari BUMN berapa banyak sih kita lihat. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ini masih proyeksi kita lihat. Ya, sekitar 3,6 triliun rupiah di tahun 2018 kemudian naik 2019 menjadi 17,8 triliun, 2020 31,3 triliun dan 2021 meloncat menjadi 71,2 triliun rupiah dan 2022 38,5 triliun rupiah. Berikutnya, investasi pemerintah kepada BUMN ini capaian-capaiannya mana saja periode 2018 sampai dengan 2022 proyek-proyeknya adalah sebagai berikut. Ya, pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa, kemudian pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian ada pembangunan pembangkit listrik di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, dan juga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu dia beberapa proyek dan selanjutnya kita lihat ada pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Ada 315 proyek pembangkit, kemudian 378 proyek transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek distribusi yang tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian juga ada pembangunan proyek Light Rail Transit LRT Jabodetabek, kemudian pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon.
Itu dia investasi pemerintah di proyek-proyek infrastruktur ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof, kita akan lanjutkan kembali ini. Kalau kita lihat jumlah badan usaha negara yang dilebur, entah itu dibubarkan, ini memang menjadi suatu langkah strategis yang tepat begitu ya, Prof, untuk menyikapi kondisi dan dinamika yang ada di Indonesia, Prof. Ya, saya kira penyehatan BUMN ini kan sudah berlangsung sejak apa awal reformasi ya, akhir pemerintah Orde Baru bahkan dari Menteri Tan Bia Abeng waktu itu ya. Tadinya hampir 300 BUMN, sekarang sudah di bawah 200. Oke. Ada yang dilebur, ada diciptakan holding company dan sebagainya. Ini adalah satu tuntutan yang saya kira menjadi harusan, necessary condition. Oke. Cuman masalahnya di dalam penyehatan ini tentu saja harus ada pihak-pihak second opinion untuk melihat tren penyehatan ini apakah dari sisi teknis, finansial sampai ke katakanlah makro ekonomi ini sudah tepat atau tidak. Karena kalau belajar dari bagaimana China yang tadinya juga penuh dengan BUMN yang buruk ya, kemudian dilakukan reform yang mendasar secara sistematis, terbuka dan profesional, akhirnya menghasilkan BUMN yang champion tingkat global di berbagai bidang, listrik, Oke. dan lain sebagainya. Nah, Indonesia saya kira ini satu kelemahannya tidak ada semacam blueprint dan peta jalan yang mungkin ya secara dokumen formal ada ya, tetapi yang bisa diuji secara publik. Karena BUMN yang sukses ini kan selain China juga Singapura dan kemudian kalau di Eropa itu Prancis misalnya. Itu jadi BUMN jangan kemudian ada pihak-pihak yang karena pikiran neoliberalisme seolah-olah ini harus dihilangkan dan lebih baik ke swasta. Tidak begitu kalau menurut saya. BUMN ini sangat diperlukan dan ini adalah perintah Undang-Undang Dasar 45 dan manfaatnya juga sudah dirasakan. Misalnya Bulog ya, yang ternyata sempat untung malahan, walaupun sempat rugi. Ini kan sangat dibutuhkan dalam penciptaan stabilitas harga dan perekonomian. Juga misalnya perusahaan angkutan itu juga sangat diperlukan oleh rakyat dengan biaya tarif terjangkau, tapi sangat pelayanan dengan bagus. Jadi hal-hal seperti ini harus dipisahkan mana BUMN yang relatif menjadi apa yang saya sebut sebagai arena perburuan rente. Nah, kalau yang sudah jelas-jelas sumbangannya terhadap kesejahteraan publik itu bahkan ini harus diperkuat dan dikembangkan terus ya. Seperti contoh tadi. Sementara yang jadi perburuan rente ya, yang sebenarnya kita nggak tahu ini dana kolosal ini apakah sudah diaudit atau tidak, dan kemudian ternyata manfaatnya tidak terlalu signifikan ya. Maaf saja, misalnya tol ini sudah dilaporkan oleh media itu sepi gitu, baik Trans Jawa, apalagi di Papua itu dipakai buat kan hampir dirasakan menurut masyarakat mereka ya buat apa, kami tidak memerlukan itu gitu. Oke. Jadi asesmen untuk membangun infrastruktur yang biayanya kolosal itu haruslah secara governance transparan, kemudian responsible dan akuntabel gitu. Ini harus melibatkan berbagai pihak yang menjaga dana APBN yang sangat mahal ini. Susah sekali dikumpulkannya juga, rasio pajak kita masih rendah, tapi penggunaannya juga masih ada kecenderungan untuk dijadikan ajang perburuan rente bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, langkah apa yang mungkin harus segera dilakukan kalau memang ini benar-benar tuntas, sehingga memang tadi langkah restrukturisasi,
konsolidasi yang dilakukan juga akhirnya bisa optimal dengan adanya Ya, jumlah BUMN yang semakin ramping ini, Prof. ya, ya. Ini apresiasi tentu saja upaya-upaya penyehatan perampingan ini dan juga sudah agak dirasakan juga ya hasilnya. Tetapi Oke, menurut saya problemnya masih cukup besar di dalam terutama yang penugasan-penugasan ini. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya usul kepada pemerintah supaya ada semacam dewan independen untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan apakah langkah-langkah penyehatan, konsolidasi, penugasan tertentu yang tidak layak bisnis ini sebenarnya bertanggung nggak? hmm, Karena maaf saja sekarang DPR ini agak turun kan peranan check and balancesnya. oke, Jadi harus ada yang khusus BUMN ini semacam dewan independen untuk mengontrol, kemudian memberi pertimbangan kritis setiap keputusan-keputusan pemerintah yang cenderung relatif tidak ada yang membalance ya di dalam keputusan-keputusannya gitu. oke. Nah, Itu. lantas bagaimana dengan pendanaan tadi? Apakah memang perlu ada PMN yang ditambah begitu seiring dengan Nah, pengajuan? inilah PNM dari grafik tadi kan nampak sekali. Terakhir ini hampir 72 triliun ya. Oke, Keputusan-keputusan ini kan maaf banyak pihak yang kemudian di apa ya DPR dengan pemerintah ini siapa yang mengontrol? oke. Apakah keputusan ini objektif? Ini mengapa BUMN satu ini besar sekali? Mengapa kereta cepat yang ternyata jadi beban APBN dan akan berkelanjutan ini terus-menerus menambah PMN gitu? Hmm, Apakah ini objektif? Siapa yang bisa mengevaluasi objektivitas ini? oke. Harusnya kalangan profesional dan independen gitu. Hmm, Jadi hemat saya tidak a priori bahwa penambahan PMN ini juga dibutuhkan, tetapi apakah ini governance keputusan-keputusan ini? Nah, oleh karena itu ada, harusnya DPR berfungsi kembali secara kritis ya, baik. jangan jadi ajang untuk cawe-cawe gitu loh. Hmm, Sehingga dana ini menjadi tidak tidak governance ya, baik keputusan alokasinya maupun nanti penggunaannya. baik. Jadi Terakhir, Prof. menurut saya sekali lagi Ya, mungkin dibutuhkan semacam komisi independen untuk mengontrol penggunaan BUMN ya. tentang keberadaan BUMN ini. Oke, Nah ini kan oke. dari sisi manfaat juga labanya 303,7 triliun kan luar biasa ya di atas target pemerintah. Tapi kemudian yang tidak dipertanggungjawabkan kita nggak tahu. Apakah BPK juga laporannya ini dipakai oleh DPR untuk mengontrol BUMN ini? Kita nggak tahu, gitu. Oke, Jadi baik. kecenderungan beberapa tahun terakhir ini agak relatif tidak memenuhi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan beberapa good governance yang lain. Ya, baik. Prof. Didin, terakhir ini bagaimana kansnya dan Anda melihat tahun 2023 dari restrukturisasi konsolidasi yang dilakukan Kementerian BUMN? Apakah akan berhasil tuntas? Kalau hemat saya, karena konstruksi Ya. analisis saya juga mengatakan bahwa tidak seluruhnya Mhm. kesalahan utang besar ini dilakukan oleh BUMN karya yang diberi penugasan masuk terlalu cepatnya, agak politis dan sebagainya, maka menurut saya target yang terlalu cepat itu jangan-jangan tidak istilahnya kalau dalam mengobati itu baru simptomnya, gitu, Oke. bukan penyakitnya. Ya, ya, ya. Nah, yang harus dijalankan adalah mengobati penyakit gitu. Hmm, hmm. Mengapa ini rugi besar seperti ini dan kemudian terus gelontorkan PMN Hmm. yang tidak tahu kita objektivitasnya keputusan-keputusan itu.
Oke. Itu ya saran saya. Yes, itu dia. Berarti memang kita harus tetap mengawasi kinerja BUMN, kemudian bagaimana penggunaan dana PMN. Ingat ini adalah Ya, dana APBN begitu, dana Indonesia, dana masyarakat Indonesia juga yang harusnya bisa dirasakan langsung nanti dampaknya bagi kepentingan masyarakat juga. Baik, Prof. Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas sama-sama. Anda kembali. Salam sehat, Prof. Didin. Salam sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.